Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPSPL Pontianak bertugas untuk melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat sebuah legenda dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Legenda tersebut perwujudan dari naga merah yang merupakan simbol kewibawaan, kemegahan, dan keberuntungan. Perwujudan dari legenda tersebut adalah ikan yang sehari-hari kita sebut ikan arwana. Arwana Kalimantan, Scleropage formosus, merupakan jenis ikan endemik Kalimantan Barat. Habitat asli ikan ini berada di perairan-perairan tawar di Kalimantan Barat seperti sungai, rawa, dan danau. Pemanfaatan yang tinggi dari jenis ikan ini membuat keberadaannya di alam semakin sedikit, sehingga jenis ikan ini berstatus dilindungi penuh dan masuk dalam listing Appendix 1 CITES. Tahun 82 mulai yang Rp2.500 tu. Harga yang induk yang sebesar itu sampai yang besar lah kan. Kalau yang kecil-kecil itu pun sama harga. Tak ada besar begini kan. Kan ada dapat orang yang dapat bukan 2 inci setengah. Jadi sehingga naik sampai 15.000. Baru beli hari ini 300.000 aku beli. Beli di danau sambil aku nyuluh kan ada dapat orang kan dibeli. 1, 2 ekor, 2, 3 ekor. Berapa hari disampung? Datang bapak. Udah ya aku jual, kasih aku 400.000. Dah jual. Sebenarnya kalau ditahan waktu sampai tahan lama-lama sikit kan bisa untung besar. Misal Kapuas Hulu ini, daerah-daerah yang macam Sungai Empanang, daerah danau lah, pokok daerah danau, stop pukat. Itu bisa berkembang lagi. Kalau dulu kerana enggak ada, kalau malam-malamnya dulu enggak ada agak dengar yang mati sampai banyak-banyak enggak pernah kan. Jadi karena sekarang orang sungai-sungai ada yang tuba pakai racun. Danau ini mempunyai habitat alam seperti awana yang kita sayangi dan kita cintai. Kerana pada tahun 1998, awana di desa Nengampangau ini, danau ini sudah hampir punah. Bukan dikata hampir, sudah punah. Setelah itu ada inisiatif dan sepengurus arwah Pak Ayub Minan dan Haji Jalil. Mereka ingin melestarikan dan membeli bibit-bibit ikan awana yang masih ada 2 ekor. Itulah yang kita dapat dilestarikan danau ini. Zona inilah Pak yang kita jaga, yang untuk dilindung. Ada juga zona ekonomi, belah hulu sekitar 400 meter, belah hilir ada 500 meter. Dan tepi-tepi sekitar 25 meter, kita beri jarak. Tidak bisa, itu pun dilindung. Seperti batas-batas yang ada. Jadi belah hulu pun gitu. Mungkin induk awana tu tidak bisa dipasang seperti pukat, seperti rabai, tidak bisa melewat pelampung-pelampung yang ada. Gitu. Berapapun honor-honor guru, itu ditanggung oleh Danau Lindung. Kalau mencuri Pak, itu diskor dari kampung Empangau. Pokoknya apabila terjadi dan ketemu siapapun, maupun orang dalam maupun orang luar, akan kita urusi dengan ke pihak hukum. Dan kalau saya orang kampung melanggarkan aturan, saya diusir daripada kampung Desa Empangau. Mungkin sekitar 4 tahun kami coba lepas di dalam kolam. Kemudian ia membuah hasil. Setelah membuahkan hasil, tidak ada kalimat yang menyatakan ikan tidak beranak di kolam. Pembuktian menyatakan ikan bisa beranak seperti itu di kolam. Sehingga itu pada saat itu ribut. Ikan bisa beranak, ikan bisa beranak. Muncullah generasi selanjutnya.
Dari lalat, langau, kelingking, jempol, kolam itu ada 5 size untuk kata. Untuk harga kita cincai lah buat bantu semua yang memelihara ikan arwana di Putu Sibau. Kalau untuk kolam itu berkisaran ya tinggal kita kaliin aja tuh 3 kantong hitungannya sekilo lah itu ya. Nah kalau untuk kolam sekitar 100 kantong, ya kurang lebih 70-an kilo lah itu ya. Tapi kalau untuk yang kecil itu 200 kantong lebih bang. Dia pakai ini bang, rak-rak itu bang, biar aman. Kendalanya kalau untuk pakan arwana ini bang, kodok banyak sikitnya kodok itu tergantung cuaca bang. Pertama, kedua tergantung orang di Sambas itu kalau udah bercocok tanam bang, padi bang, nah, itu agak susah bang barang bang. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan semakin lancar bang. Untuk rekan-rekan saya semua yang buka sama dengan saya untuk pakan arwana, kedepannya lebih kompak. Karena hitungannya kita jual barang bernyawa. Kedua untuk bos-bos kita arwana di Putu Sibau, mudah-mudahan selalu paham dengan keadaan kami yang menyediakan pakan. Ada kalanya pakan itu banjir, ada kalanya susah. Jadi sama-sama enjoy kita piara, sama-sama dapat rezeki yang enak. Saya sebagai penampung di Kabupaten Sambas, khususnya di Semparo, dalam satu hari kurang lebih sekitar antara 1.500 ke 1.000 kantong. Kodok di sini semuanya untuk ikan arwana. Dia ada 4 size, ada size jumbo, ada jempol, ada langau, lalat. Penampung kayak saya di Kabupaten Sambas kurang lebih 50 orang. Kalau masalah pengiriman tiap hari kirim, kendalanya kalau musim padi tinggi ya kodok agak payah. Kalau untuk sekarang sih kodok sih melimpah. Pembeli sih lumayan, jadi harapan kami sebagai anak buah nih semoga ikan arwana pengirimannya lancar. Jadi dampak dari pencari ikan pun lebih nyaman, penghasilannya lebih lancar karena pembeli kan datang terus itu ikan nyaman pengiriman jadi gampang. Alasan mengapa kita ternak kecoa karena tuh peminatnya tuh banyak, terus makin hari makin ke hari itu makin ada permintaan dari konsumen. Kadang sehari itu bisa 5 kilo, 10 kilo, 15, pernah juga sih sampai 50 kilo. Proses pembesarannya tuh dari telur sampai ke dewasa itu tuh ada 7 sampai 8 bulan gitu. Terus kita jualnya tuh kadang ke kolam arwana. Sekilonya itu om, harganya itu 100 om. Jadi tuh lumayan harganya. Proses berkembang biakan kecoa tuh awal mulanya tuh dari pakai rak telur, terus kita timpa tinggi gitu kan. Bibitnya diambil om, terus dibiarin gitu kan, kasih makan. Terus seminggu sekali kita bersihin kotoran kecoanya, kan ada campur dengan telur. Jadi telurnya kita saring. Memang pekerjaan sehari-hari di sini mayoritasnya nelayan cari ikan setiap hari. Kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sedikit. Ikan yang kecil-kecil itu diambil dijual ke tempat orang-orang yang datang ke sini untuk pakan ikan arwana. Orang-orang kita Swahili, orang-orang dari Jongkong, orang-orang dari Selimbau biasa beli ke sini. Kadang-kadang pakan arwana itu tidak setiap hari orang yang beli datang ke sini kan. 2 hari sekali kadang-kadang. Di samping itu kalau dah hendak ada ikan pakan ikan arwana tu kalau dah hendak ada orang beli itu ikan tu diasap di salai. Di salai itu kalau harga per kilonya 25.000 untung. Kita tidak punya resiko, kita hendak cari kayu untuk asapnya. Langsung jual kan. Kita hendak perlu cari kayu lagi. Dua jenis arwana yang ada di Indonesia, Sclerophages formosus dan Sclerophages jadini, merupakan jenis ikan yang dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2021. Sclerophages formosus yang merupakan salah satu jenis ikan endemik Kalimantan. Berdasarkan keputusan tersebut, telah ditetapkan sebagai jenis yang dilindungi secara penuh. Secara internasional, ikan ini dikategorikan sebagai jenis ikan yang terancam punah
oleh International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN dan telah masuk dalam daftar Appendix 1 CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species, sehingga pemanfaatan arwana yang bersumber dari alam atau habitat aslinya dilarang. Meskipun demikian, perdagangan arwana atau scrapages for khusus masih diperbolehkan dengan ketentuan dari hasil pengembangbiakan mulai dari generasi kedua atau F2. Selain arwana super red di Kalimantan, yaitu arwana banjar red endemik Kalimantan Selatan dan arwana hijau endemik Kalimantan Barat. Dalam hal ini dan atau masuk dalam Appendix CITES, baik untuk kegiatan pengembangbiakan maupun perdagangan, wajib memiliki surat izin pemanfaatan jenis ikan atau SIPJI dan menyertakan dokumen angkut. Surat angkut jenis ikan atau saji dalam negeri atau luar negeri dalam kegiatan perdagangannya. Untuk mengurus dokumen SIPJI, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan melalui laman OSS.go.id. Permohonan yang telah masuk dan terverifikasi kelengkapannya akan diteruskan ke tim teknis perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, BPSPL Pontianak bertugas melakukan pendampingan dan verifikasi lapangan dalam penerbitan SIPJI dan dokumen angkut saji dalam negeri atau luar negeri. Untuk pelaku usaha yang ingin mengurus dokumen saji dalam negeri atau luar negeri dapat melakukan registrasi dan mengajukan permohonan melalui aplikasi e-saji. Kami, BPSPL Pontianak akan terus mengawal pengelolaan jenis ikan dilindungi agar sumber daya pesisir dan laut di Kalimantan dapat terkelola secara optimal.